Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Sabtu 28 Juni 2025. Sari berita penting. Warga SAD tertembak teman saat berburu. Berita kedua. Tender SPAM Bungo akhirnya disikat CV Gunung Sago, Perkasa dan CV Putra Bintang. Berita ketiga. Beredar surat dugaan penyimpangan Kepala Distanhorbun Sumbar. Berita selengkapnya. Berita ketiga. Beredar surat tanpa nama dari Dinas Pertanian, Hortikultura dan Perkebunan Distanhorbun Sumatera Barat mengungkap sejumlah perbuatan kepala dinas di organisasi perangkat daerah OPD tersebut yang dianggap penyimpangan. Surat itu menggunakan kop surat Distanhorbun Sumatera Barat. Surat ini adalah laporan kedua yang keluar dari internal dinas itu. Semuanya menyebutkan dari pegawai dan karyawan. Sebelumnya laporan beredar secara daring melalui aplikasi WhatsApp terjadi pada bulan Juni 2025 lalu, di mana saat itu Kepala Distanhorbun Sumatera Barat Febrina Trisusila dilaporkan ke DPRD Sumatera Barat. Kali ini laporannya malah disampaikan ke Kejaksaan Tinggi Kejati Sumatera Barat. Kepala Distanhorbun Sumatera Barat Febrina Trisusila dihubungi terkait surat itu, mengaku dirinya difitnah. Saat ini Pemprov Sumatera Barat sudah menindaklanjuti laporan tersebut. Sekarang sedang dalam proses. Semoga yang memfitnah bisa bertaubat, bisa mendapat hidayah dan bertaubat, jawabnya. Diungkapkan pelaku pada tahun 2024 lalu juga menyebarkan laporan sudah mendapatkan peringatan. Yang tahun lalu sudah mendapatkan peringatan, ulasnya. Diketahui surat tanpa nama yang beredar tersebut di bagian bawahnya hanya ditulis dengan nama karyawan atau karyawati Distanhorbun Sumatera Barat, tapi menggunakan kop resmi dinas pada tanggal 16 April 2025 lalu. Surat itu mengurai 14 poin dugaan pelanggaran sistematis yang dilakukan oleh Febrina sejak awal 2025. Pada poin pertama, aduan itu mengungkapkan tindakan indisipliner sang kepala dinas. Febrina dikatakan tidak hadir secara fisik di kantor sejak awal Ramadan hingga pasca Idul Adha 2025, alias selama lebih dari 2 bulan. Selama periode itu, aktivitas kedinasan Febrina disebut hanya berlangsung dari rumah jabatan dengan sistem absensi secara daring. Ketidakhadiran fisik di kantor selama lebih dari 2 bulan ini dinilai bertentangan dengan prinsip kedisiplinan yang semestinya menjadi teladan dari seorang pejabat publik. Selanjutnya, laporan itu juga menyingkap dugaan praktik nepotisme dalam perekrutan tenaga honorer. Febrina disebut memasukkan anggota keluarganya yang jumlahnya diperkirakan mencapai 10 orang untuk diangkat sebagai pegawai honorer di lingkungan dinas. Indikasi penyimpangan juga terlihat dalam pelaksanaan proyek pengadaan langsung tahun anggaran 2025 seperti pengadaan alat tulis kantor ATK dan kebutuhan lainnya. Proyek tersebut melibatkan rekanan yang tidak memiliki usaha resmi namun tetap diarahkan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Selain satu yang disorot adalah pengadaan baju dinas ditangani oleh rekanan yang diakui sebagai adik suami Febrina, meskipun pihak tersebut tidak memiliki usaha jahit sebagaimana dibutuhkan dalam proyek tersebut. Parahnya, laporan ini juga menyinggung praktik pungutan liar yang bermodus sumbangan sosial, mirip dengan pola yang sempat mengguncang Bapeda melalui setoran-setoran tidak resmi di lingkungan Samsat. Namun kali ini pungutan dilakukan kepala ASN di dalam Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura itu sendiri atas nama donasi Palestina, TNI di Papua, bahkan bencana Gunung Merapi. Namun tak ada satupun yang dilaporkan penggunaannya. Surat aduan itu juga mengungkap sejumlah dugaan penyimpangan keuangan internal yang mencerminkan lemahnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan dinas. Di antaranya adalah pemotongan tunjangan kinerja Tukin ASN yang dilakukan tanpa penjelasan atau laporan kepada bendahara dinas.
Selain itu disebutkan pula adanya pungutan uang koperasi Korpri senilai Rp15.000 hingga Rp20.000 per pegawai setiap bulan, namun tidak pernah disertai laporan pertanggungjawaban penggunaannya. Dugaan makin menguat dengan praktik pemotongan zakat penghasilan ASN yang diklaim telah dihimpun dari ribuan pegawai, namun tidak jelas kemana dana tersebut dialokasikan. Menariknya, aduan itu juga diungkapkan bahwa kendaraan dinas plat merah justru digunakan suami Febrina yang bukan bagian dari struktur ASN. Kendaraan itu dilaporkan sempat mengalami insiden kecelakaan, namun hingga kini tidak ada penjelasan resmi mengenai siapa yang bertanggung jawab atas perbaikannya dan bagaimana status penggunanya secara hukum. Selain itu, laporan juga menyoroti pelaksanaan perjalanan dinas di luar provinsi yang diduga hanya diikuti oleh kepala dinas seorang diri. Kondisi ini menimbulkan kecurigaan bahwa perjalanan tersebut tidak dilaksanakan untuk kepentingan institusi secara menyeluruh, melainkan lebih bersifat personal. Dalam surat anonim tersebut juga menyoroti atas kebijakan anggaran dari Febrina yang tidak mengakomodasi sektor prioritas seperti benih padi. Hal ini disebutkan berdampak pada tidak tercapainya target peningkatan produksi padi hingga 5%. Bunyi surat anonim yang dikirim kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat itu terakhir laporan pengindikasian adanya relasi kerja yang tidak harmonis antara Febrina dengan berbagai pihak termasuk DPRD, rekanan yang bukan orangnya, bahkan pejabat di kementerian yang dinilainya mempersulit koordinasi lintas sektor. Sumber berita Harian Singgarang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.